Orang ini baru saja selesai makan semangkuk mie goreng. Dia mengeluarkan 5.000 untuk membayar. Penjaga toko sangat terkejut saat melihat jumlah yang dia bayarkan. Entah kenapa, semua orang di restoran datang untuk melihatnya, karena mereka belum pernah melihat uang sebesar itu seumur hidup mereka. Semuanya, lihat, apakah uang sebesar itu palsu? Pria itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia naik taksi pulang. Dia mengeluarkan 10.000 dari saku celananya untuk membayar mobil. Namun setelah melihat uang tersebut, sang sopir langsung melaporkannya ke polisi. Aku akan memberitahu polisi. Polisi juga mengatakan, uang milik orang ini tidak diketahui asalnya. Namun setelah penyelidikan menyeluruh, mereka tiba-tiba menundukkan kepala dan meminta maaf padanya. Bisakah aku pergi sekarang? Tentu saja kau bisa pergi. Ini, cepat keluar. Oh, di sini. Ini uangmu. Tumpukan uang tunai ini sungguh merepotkan. Mungkin sebaiknya aku menyimpannya saja. Selamat bersenang-senang. Pemuda itu mengira itu hanyalah kesalahpahaman tentang uang. Kemudian dia pergi ke bank untuk menyetor uang. Namun begitu dia memasuki pintu, seorang pria menabraknya, menyebabkan uang 100.000 miliknya jatuh. Setelah itu, pria sombong itu mulai berdebat dengan karyawan cantik. Dia bilang dia menyimpan 100.000 di bank. Jumlah uang ini sangat besar, sehingga dia ingin menunggu dengan cepat. Dia pikir, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun pemuda itu menganggap, pemandangan ini sangat mengganggu, sehingga dia membantu gadis itu. Itu 30.000. 30.000? Benar, itu 30.000. Tagihan sebesar itu hanya bisa kau lihat di bank. 30.000 itu hanya kembalian. Malah aku akan menabung 5 juta. Apa katamu? Lihat apa yang baru saja dia katakan. Uang yang baru saja dia kirim bisa membeli seluruh bank ini. Semuanya lihat. Bukankah itu uang 100.000? Benar juga. Aku penasaran siapa yang menjatuhkannya seperti itu. Orang itu pasti kaya raya. Aku yakin, di dunia tidak lebih dari 100 lembar uang kertas dengan nominal 100.000. Buka matamu dan lihatlah, hanya kebahagiaan yang bisa kumiliki di kota Namgyang ini. Semuanya di sini. Tolong beritahu aku, siapa yang membatalkan tagihan ini? Ini sangat memalukan. Aku tidak memperhatikan dan menjatuhkannya. Aku ingin setor ke tabungan. Ya, ini dia. Itu pasti palsu. Ini uang sungguhan. Tidak mungkin seperti itu. 100.000 ini adalah pecahan yang beredar. Tidak lebih dari 100 uang kertas secara global. Dengan nilai nominal yang begitu besar. Uang kertas ini sudah pasti palsu. Aku juga mau setor 5 juta lagi. Tolong bantu aku setorkan ke tabungan. Juga, aku ingin membantu gadis ini meningkatkan penjualannya. Ambil saja 300.000-ku sebagai komisinya. 300.000 katamu. 300.000, aku sungguh merasa terhormat bisa melayanimu. Aku berharap kalian datang menyambutnya. Senang menyambutmu. Aku adalah presiden bank ini. Selamat datang di sini. Aku dengar, kau ingin menyimpan tabungan di bankku bukan? Aku hanya ingin menyetor 5 juta ke bank untuk ditabung. Itu uang yang banyak. Seperti yang aku katakan, bank kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Aku peringatkan, jika ada yang berani membeberkan masalah ini, aku akan langsung menangani orang tersebut. Jumlah uang ini tidak seberapa. Aku juga tidak kaya. Tuan, ini benar-benar jumlah uang yang sangat besar. Jumlah uang ini mungkin tidak tampak besar bagimu, tetapi bagi kami mungkin tidak dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri dalam hidup ini. Oh, tadi aku bilang aku akan mengeluarkan sejumlah uang untuk meningkatkan penjualan gadis ini. Tentu saja, aku belum melupakan hal itu. Harap yakinlah, mulai sekarang jika kau berangkat kerja, yang perlu kau lakukan hanyalah mendapatkan bunga dan membaca koran, maka gajimu akan berlipat ganda. Terserah kau, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka aku akan pergi. Ada lebih dari ini. Ini adalah kartu hitam VIP-mu. Sampai jumpa lain waktu. Uang ini banyak sekali. Ini bukan mimpi. Halo, meskipun aku tidak tahu mengapa kau melakukan itu, aku sangat senang kau membantuku. Bolehkah aku mengundangmu makan malam-malam ini? Oke, lalu aku akan menunggu sampai kau menyelesaikan pekerjaanmu. Tapi sepertinya sudah hampir waktunya kau pulang kerja. Apa yang kau tunggu? Sekarang kau dapat menjalankan seluruh bank ini. Sekarang ayo pergi. Anak laki-laki itu sedang menunggu beberapa saat. Tiba-tiba sebuah Mercedes berhenti tepat di sampingnya. Jendela mobil diturunkan. Dan ternyata itu adalah si gadis cantik. Pria itu bertanya-tanya, mengapa bankir sepertinya begitu kaya? Dia tidak menyangka bahwa gadis cantik ini adalah jenius dari NGOT Group. Melihat apa yang baru saja dia alami, dia juga memahami bahwa dunia yang dia tinggali adalah dunia di mana uang telah didevaluasi. Dia menoleh dan bertanya pada gadis cantik itu, berapa harga Mercedes ini? Sepertinya kurang dari 200.000.
dengan aset yang dimilikinya saat ini. Jika ia mengumumkan secara terbuka jumlah uang yang dimilikinya, maka pengambilan gabungan seluruh aset Pong tidak akan sebanyak saldo kartu kreditnya. Ngomong-ngomong, mantan pacarku adalah Lutuna. Jika dia tahu seberapa besar aset yang aku miliki, aku rasa dia akan sangat menyesalinya. Apa katamu? Kau begitu kaya namun kau ditinggalkan. Apakah wanita itu buta? Bungalow villa harganya hanya 30.000. Apakah itu benar-benar sebuah lelucon? Mari kita tunggu sebentar lalu makan. Lalu kita lihat beberapa villa. Oke, ayo pergi. Di sini, lihat kumpulan model ini. Yang ini terlalu mahal, tapi yang ini pas. Tunggu sampai aku selesai menjual rumahku di pedesaan. Lalu aku akan meminjam lagi. Saat itu, uang yang ada hanya cukup untuk membayar villa ini. Halo Pak, villa seperti apa yang ingin kau pilih? Aku akan memperkenalkannya kepadamu. Sekalipun kau miskin sepertiku, kau tetap datang untuk membeli villa. Bukankah itu luar biasa? Hei, atau dia datang ke sini untuk memintamu kembali? Aku tidak ingin makan makanan orang lain lagi. Sebelumnya, memang benar aku meninggalkanmu. Hingga saat ini, kau masih miskin seperti dulu. Apakah menurutmu, dia tidak datang ke sini untuk memintamu kembali? Bagaimana orang miskin sepertinya, bisa punya uang untuk membeli rumah? Ini adalah subdivisi untuk para bangsawan. Yang punya uang bisa membelinya. Apakah orang sepertimu layak untuk dipilih? Karyawan ini, kau tidak perlu membuang waktu untuk memperkenalkannya. Tidak peduli seberapa banyak kau merekomendasikannya, dia tidak dapat membelinya. Jika dia mampu membeli villa di sini, aku pasti akan memanggilnya Tuan. Baiklah, tolong cepat panggil aku Tuan, aku akan memberimu 100.000 ini. Jika itu benar 100.000, maka aku tidak perlu menjual tanah di kampung halamanku. Tuan, tunggu sebentar, hanya ada sedikit orang di sini. Apakah kau berani keluar dan memanggilku Tuan? Ayo pergi. Tuan, apa yang kau lakukan di sini? Melihat dia berpakaian begitu elegan, aku tidak percaya pria ini bajingan. Dilihat dari outfit yang dikenakannya, harga outfit ini memang tidak murah, 50 koin, atau 51. Oke, aku bosan mendengar ini. Bantu aku mengawasinya, aku akan memberimu uang 1.000 ini sebagai uang belanja. Saudaraku, lihat cepat, jumlahnya 1.000, percayakah kau? Memang benar orang yang punya uang itu berbeda. Tuan, jangan berkumpul di sini lagi, tampilan ini sudah cukup. Apakah ini pertama kalinya kau melihat pengemis? Ada apa? Kau tidak boleh melewatkan satu kata pun. Dia hanya orang miskin. Kenapa dia tiba-tiba punya banyak uang? Mungkinkah karena dia ingin menguji hatiku saat itu? Jadi dia menyembunyikan identitas aslinya. Oke, silakan saja. Pak, Tiengu hanya magang. Belum terlalu mahir berbisnis. Izinkan aku memperkenalkan dia kepadamu atas namanya. Siapa kau? Apakah ini layak untuk menghiburku? Hubungi atasanmu segera di sini. Triusuyan, Aku dipaksa oleh ibuku untuk meninggalkanmu. Aku tahu kau masih mempunyai perasaan padaku. Bisakah kau memaafkanku? Wanita jalang ini, apakah uang begitu penting bagimu? Jangan harap aku akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Minggir, jangan kotori aku. Aku lupa memperkenalkan seseorang padamu. Ini tunanganku. Aku datang ke sini hari ini untuk membelikan villa untuknya. Menurutku semua villa di sini memang sangat bagus. Begitu pula dengan gedung sebelah. Setelah kita membelinya kita akan langsung pindah. Jika tidak, sebaiknya pilih ketiga apartemen ini, beli semuanya. Pak, izinkan aku memperkenalkan setiap rumah kepadamu. Tidak perlu repot, langsung saja tanda tangani kontraknya. Orang ini membeli villa terbaik tanpa melihatnya. Tapi dia sudah meminta untuk menandatangani kontrak, jadi mau bayar penuh atau dicicil. Jika kau membayar dengan mencicil, aku akan memberimu hadiah. Uangnya tidak banyak. Aku akan membayar semuanya. Pak, kau yakin ingin membeli 3 villa 6 uyen, dan ingin membayar jumlah penuh termasuk pajak sebesar 90.000? Bisakah aku membayar tunai? Tentu saja itu mungkin. Jika iya, aku akan segera menyiapkan kontrak untukmu. Penjualan dicatat dalam kinerja. Aku akan menghubungi Departemen Keuangan, membayar bunganya sebesar 3.000, dan setelah masa magangnya berakhir, dia bisa menjadi manajerku. Baiklah, terima kasih banyak tentunya Pak. Jadi sekarang aku akan mencari seseorang untuk memperbaiki interiornya untukmu. Kau dapat pindah kapanpun kau mau. Tiengu, ini jelas pelangganku. Apakah kau tanpa malu-malu merampok pelangganku? Tuan Trie, sekarang aku akan mencoba menyelesaikan semua pengaturan untukmu secepat mungkin. Oke, Nona, bolehkah aku mengundangmu makan malam bersamaku? Jadi pertama-tama, tolong bantu aku melakukan sesuatu. Apakah kau baik-baik saja? Ini bukan jalan untuk sepeda listrik. Apapun yang terjadi, hal ini berjalan berlawanan arah.
Lalu bagaimana jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi? Bos, ini salahku. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Karena aku akan terlambat. Jadi aku pergi ke arah yang berlawanan. Aku tidak sengaja menabrak mobilmu. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, apakah kau terluka? Tidak, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku minta maaf. Jangan khawatir tentang mobilku. Aku bertanya apakah kau terluka atau tidak. Aku baik-baik saja. Kau benar-benar salah. Meski terlambat, jangan pernah pergi ke arah berlawanan seperti itu. Lihat, sepeda mahal itu sepertinya baru dibeli kemarin. Dan sekarang sudah rusak seperti ini. Biaya perbaikannya tidak akan kurang dari 6.000. Saking mahalnya, jika pekerjaannya sudah selesai, bahkan bekerja seumur hidup pun, tidak cukup untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Bahkan jika kau pejabat, kau tidak bisa melanggar aturan dan pergi ke arah yang berlawanan. Sangat berbahaya. Aku tahu ini berbahaya. Aku tidak akan berani lagi. Tidak perlu kompensasi. Tidak apa-apa jika kau tidak terluka. Aku benar-benar tidak berani lagi. Tuan, aku bilang aku tidak perlu kompensasi. Lain kali jika kau berkendara, berhati-hatilah. Dan jangan membicarakan ini lagi. Bos, kau benar-benar orang baik. Orang ini sangat baik. Tidak heran dia bisa memiliki banyak uang di usia yang begitu muda. Benar sekali. Bisa dibilang dia punya banyak uang. Aku mendengarkan. Kau bilang makananku akan diantar setengah jam lagi. Lalu di mana kau sekarang? Maaf, perhatianku terganggu di jalan. Jadi makananmu rusak. Atau bisakah aku memberikan kompensasi atas harga makananmu? Kau bilang kau akan memberikan kompensasi atas makananku. Jadi bukankah waktuku adalah uang? Kau harus mengganti, setidaknya 3 kali lipat harga makananku. 3 kali lipat, Nona, karena situasi yang tidak terduga. Aku lengah saat mengantarkan makanan untukmu. Jadi bisakah aku memberikan kompensasi 2 kali lipat saja? Kau belum terjatuh sampai mati. Jadi tidak terlalu serius. Kalau aku bilang 3 kali, artinya 3 kali. Kalau tidak setuju, diam saja di situ dan tunggu aku memberikan review yang lebih buruk. Aku tahu, Nona, aku akan memberikan kompensasi 3 kali lipat untukmu. Begitu aku mendengarnya, aku langsung tahu bahwa wanita itu menjalani kehidupan yang kaya dan terbiasa menindas orang lain. Apakah kau memiliki SIM? Aku kehilangan seorang supir. Jika tidak, bagaimana kalau kau menjadi supirku? Tidak hanya tidak memerlukan kompensasi, tetapi juga membantu orang lain mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Bos, aku baru mengemudi selama 8 tahun. Oke, cepat bersihkan tempat ini. Lalu, hubungi aku nanti. Baik bos, terima kasih bos. Ingatlah untuk mengemudi perlahan. Ya, aku tahu bos. Bukankah orang ini Trie Suyen? Sekarang dia bahkan mengendarai mobil mewah. Benar saja, orang cantik mengandalkan pakaiannya, dan orang tampan mengandalkan kendaraannya. Melihat pakaian yang dia kenakan dan auranya, sungguh berbeda dari sebelumnya. Lihat sekilas jam tangan ini, sepertinya jam yang luar biasa. Yang satu itu pasti harganya 3-400 ribu. Meskipun punya uang belum tentu bisa membelinya. Trie Suyen, itu benar-benar kau. Kami baru-baru ini melihat videomu dan seorang pengantar makanan. Semua orang memujimu karena kebaikanmu yang luar biasa. Tidak mudah bagi orang itu untuk menyampaikannya. Selain itu, sepedanya juga menjadi alat baginya untuk bekerja. Bagaimanapun, tidak terjadi apa-apa padaku. Jadi apa yang terjadi saat kau datang ke perusahaan hari ini? Kalian, siapa yang memberi kalian izin untuk melakukan apapun yang kalian inginkan selama jam kerja? Kalian tidak ingin melakukan pekerjaan ini lagi bukan? Aku ingin tahu, berapa lama kau bisa tetap sombong? Di sini ayahku adalah direktur jenderal. Mau sampai kapan aku sombong adalah aku? Maksudnya di perusahaan ini, asal jabatannya cukup tinggi, apa saja boleh. Benar, itulah kenyataannya. Aku mendapatkannya. Jika kau mengerti maka jangan keluar dari sini. Di mana penjaganya? Cepat usir dia untukku. Jangan biarkan dia tetap di sini. Direktur jenderal yang baru akan datang ke perusahaan kami untuk kunjungan pribadi. Semua orang dengan cepat mendapatkan kembali semangat kerja mereka. Itu harus dilakukan dengan baik. Bisakah kau mendengarku? Aku mendengarmu dengan jelas. Halo ketua, kau akhirnya tiba. Jika kamu tidak datang, aku mungkin akan diusir. Truong Tam, ini Pak Trie yang aku ceritakan. Grup Bahdat nantinya akan dikelola oleh Tuan Trie. Aku bisa menjalani kehidupan lamaku dengan ketenangan pikiran. Selamat Trie Suyen. Oh benar, tentang tadi. Tadi kau bilang ada yang berani mengusirmu. Siapakah orang yang begitu berani itu? Truong Tam, dia hanyalah karyawan kecil di perusahaan ini. Kau pasti ditipu olehnya. Dalam hal ini, jangan menjadi brengsek.
Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Jelas kau mengakui orang yang salah. Jadi mengapa menyalahkan anakmu? Halo, aku Fu Honghuan. Biarkan aku menangani masalah ini. Aku akan memberikan penjelasan yang jelas. Ayah, aku bilang tidak ada yang salah. Dia telah bekerja di perusahaan kami selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa berubah sekarang?